Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali insya Allah. Mari kita lanjutkan untuk pembelajaran bab istihadahnya. Jika di pembelajaran sebelumnya saya sudah menerangkan ada 7 macam wanita istihadah, maka kali ini insya Allah saya akan membahas untuk bagian wanita istihadah yang pertama. Untuk yang pertama itu disebut mustahadah mubtada'ah mumayyizah. Yang mana dikatakan mustahadah mubtada'ah mumayyizah, referensinya saya diambil menurut keterangan Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri. As-suratul ula hiya al-mubtada'atu ay awalu mubtada'aha ad-damu al-mumayyizatu wahiyya allati tara qawiyan wa dha'ifan kal aswadi wal ahmari fadha'ifu wa in tala istihadatun wal qawiyyu haidun bi syarti alla yanqusul qawiyyu an aqallil haidi wa alla ya'buru aktsarahu wa alla yanqusul dha'ifu an aqalli tuhri wa ayyakuna wila'an bi ayyakuna 15 yawman fa aktsara muttasilatan. Di dalam hasyiyah Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri. Jadi di dalam referensinya barusan dikatakan as-suratul ula, bahwa untuk gambaran yang pertama itu disebutnya adalah mustahadah mubtada'ah mumayyizah. Apa sih mustahadah mubtada'ah mumayyizah? Arti dari mustahadah mubtada'ah mumayyizah itu adalah seorang wanita yang sudah masuk untuk ukuran haid. Jadi untuk ukuran 9 tahun kurang dari 15 hari. Nah, wanita ini belum pernah mengalami haid sama sekali. Sekali lagi, jadi artinya mubtada'ah di sini adalah seorang wanita yang belum pernah mengalami haid sama sekali. Berarti untuk ini pertama kalinya wanita ini mengalami haid. Ya, jadi ini untuk wanita pemula. Itu artinya dari mubtada'ah. Dan arti dari mumayyizah di sini adalah seorang wanita yang pertama kali haidnya ini, tapi dia sudah mengetahui ataupun wanita ini sudah bisa membedakan antara darah qawi dan juga darah dhaif. Artinya sudah bisa membedakan mana yang darah kuat dan mana yang darah lemah. Nah, bagi para pendengar Pontrenpedia yang belum mengetahui apa itu istilah dari darah qawi ataupun darah dhaif, maka ini harus paham dulu ya. Maka jika ada yang belum paham bisa dilihat di video saya sebelumnya yang menerangkan tentang darah qawi ataupun darah dhaif. Karena kalau saya menerangkan lebih lanjut nanti dikhawatirkan bingung begitu ya mendengarnya begitu. Maka harus dipahami dulu apa sih perbedaan dari darah qawi dan juga darah dhaif. Maka untuk menghukuminya itu adalah ketika wanita ini mengeluarkan darah yang qawi ataupun darah yang kuat, yang mana darah kuat ini warnanya itu lebih condong ke hitam. Maka jika keluar darah qawi ataupun lebih condong ke hitam ini, maka ini dihukumi darah haid. Dan jika wanita ini mengetahui bahwa ini adalah warnanya dhaif ataupun lemah, misalkan dengan berwarna merah, maka warna merahnya ini dihukumi darah istihadah, seperti itu. Nah, tetapi wanita ini bisa mengetahui perbedaan antara kuat dan lemah gitu ya. Darahnya ini bisa dihukumi yang ini darah haid, yang ini darah istihadah, tetapi mempunyai syarat atau mempunyai 4 catatan. Di dalam keterangan tersebut saya bacakan mempunyai catatan atau mempunyai syarat-syarat tertentu, yang mana ada 4 syarat ataupun 4 catatan wanita ini bisa dihukumi yang mana haid dan juga yang mana istihadah, seperti itu. Untuk syarat yang pertama itu adalah jika keluar darah qawinya ataupun darah kuatnya ataupun darah yang berwarna hitamnya itu melebihi dari 24 jam. Sekali lagi, syarat yang pertama, jika warna hitamnya melebihi dari 24 jam. Misalkan contoh, seorang wanita mengeluarkan darah pada tanggal 1 Agustus. Saya tanggal 1 aja ya biar tidak sulit. Misalkan seorang wanita mengeluarkan darah pada tanggal 1 Agustus. Nah, pada tanggal 1 wanita ini mengeluarkan darah kuat ya, darah kuat ataupun darah qawi
Nah, darah kuatnya itu misalkan sampai 24 jam, artinya nggak boleh kurang nih dari 24 jam gitu kan, karena masa minimal haid itu kan 24 jam. Misalkan wanita ini pada hari pertama mengeluarkan darah yang berwarna hitam misalkan sekitar 27 jam misalkan, berarti kan ini lebih dari 24 jam. Nah, kemudian pada hari kedua kan di dalam satu hari misalkan biar mudah menghitungnya, misalkan pada duhur jam 12 dia mengeluarkan darah pertama kalinya berwarna hitam, kemudian terus duhur kembali, berarti kan sudah 24 jam ya. Nah, ini 27 jam, berarti ada 3 jam di sini kan ya pada hari yang kedua. Misalkan pada hari yang kedua sampai berarti sampai asar, kira-kira jam 3 mungkin ya. Pada jam 3 asar misalkan wanita ini mengeluarkan darahnya itu berubah warnanya sehingga berubah menjadi warna merah. Berarti kalau warna merah ini dikatakan darah lemah ataupun darah doif begitu. Nah, pada asar hari wanita ini mengeluarkan darah lemah ataupun darah merah misalkan warnanya. Nah, berapa hari wanita ini mengeluarkan darah yang doif, terus mengeluarkan darah yang berwarna merah misalkan sampai tanggal 17. Nah, berarti ini sudah bisa menentukan bahwa wanita ini melebihi dari 15 hari. Sedangkan di video sebelumnya saya sudah menerangkan masa maksimal haid itu gak boleh lebih dari 15 hari. Jika seorang wanita mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, maka di sana ada darah istihadohnya. Contoh ya seperti ini. Pada tanggal 1 mengeluarkan darah qawi, pada tanggal 2 mengeluarkan darah lemah ataupun dhaif, pada tanggal 3, 4, 5, 6 sampai pada tanggal 17 terus mengeluarkan darah dhaif ataupun darah lemah yang berwarna merah. Tapi di sini mengetahui wanita ini mengeluarkan darahnya merah. Jadi di dalam warnanya di sini contoh ada 2 warna, yang pertama hitam, yang kedua warna merah. Gak boleh ada warna yang lain. Nah, maka untuk kasus seperti ini, maka yang dikatakan haidnya berapa hari, yang dikatakan istihadohnya berapa hari. Berarti untuk contoh ini yang dikatakan darah haidnya itu adalah darah qawinya saja. Sedangkan yang darah dhaif itu dikatakan darah istihadoh. Mana yang darah qawi? Ini yang kuat. Berarti yang ini dikatakan darah haid. Dan ini pada tanggal 2 dari sore hari, karena kan mengeluarkan darah merahnya ketika sore diperkirakan, sampai pada tanggal 17 ini, maka ini dikatakan darah istihadoh. Seperti itu ya. Jadi ini untuk catatan yang pertama, darah qawinya harus lebih dari 24 jam, sehingga jika lebih dari 24 jam wanita ini bisa menghukumi darah haidnya cuman 1 hari, yaitu ketika pertama kali mengeluarkan duhur sampai asar, maka dari asar sampai ke sini sampai ke tanggal 17 ini dikatakan darah istihadoh. Itu untuk catatan yang pertama, syarat yang pertama. Untuk syarat yang kedua, yaitu darah kuatnya itu tidak boleh melebihi dari 15 hari. Misalkan contoh seperti ini ya. Ini untuk syarat yang kedua. Syarat yang kedua, darah kuatnya tidak boleh melebihi dari 15 hari. Misalkan seorang wanita mengeluarkan haid pada tanggal 1 Agustus. Pada tanggal 2, pada tanggal 3, terus sampai pada tanggal 10, pada tanggal 11, terus sampai tanggal 17. Nah, seorang wanita pada tanggal 1 Agustus sampai pada tanggal 17 Agustus terus mengeluarkan darah, tidak ada henti. Berarti otomatis di sini kita sudah bisa melihat karena darah melebihi dari 15 hari, melebihi dari masa maksimal haid, berarti di dalam ini ada darah haid dan juga ada darah istihadohnya. Barusan sudah saya katakan bahwa syarat yang kedua itu adalah darah qawinya ataupun darah kuatnya itu tidak boleh melebihi dari 15 hari.
Misalkan contohnya pada tanggal 1 mengeluarkan darah kuat ataupun darah yang berwarna hitam. Pada tanggal 2 mengeluarkan darah kuat, pada tanggal 3 sampai pada tanggal 10 mengeluarkan darah kuat ataupun darah qawi yang berwarna hitam. Kemudian pada tanggal 11 wanita ini mengeluarkan darah dan warna darahnya itu berbeda. Sekarang menjadi darah dhaif ataupun darah lemah. Sampai ke tanggal 17 mengeluarkan darah yang lemah pula. Berarti ini darah qawi, yang ini darah qawi, yang ini darah dhaif, yang ini darah dhaif. Berarti berapa harikah ini mengeluarkan darah qawinya? Bisa dilihat, maka pada tanggal 1 sampai pada tanggal 10. Berarti tidak melebihi dari 15 hari. Maka dari sini sudah kita bisa tarik kesimpulannya. Berarti darah haidnya berapa hari? Berarti darah haidnya itu pada tanggal 1 sampai pada tanggal 10 ini dikatakan darah haid. Pada tanggal 1 sampai tanggal 10 ini dikatakan darah haid. Karena apa dikatakan darah haid sampai tanggal 10? Karena darah qawinya ini tidak melebihi dari 15 hari. Dan pada tanggal 11 sampai pada tanggal 17 ini dikatakan darah dhaif ataupun darah lemah. Berarti pada tanggal 11 sampai tanggal 17 ini dikatakan darah istihadah. Ya, jika bingung bisa diulang-ulang kembali videonya agar lebih memahami, karena saya akan banyak sekali mengeluarkan contoh-contoh ya. Jadi ini untuk syarat yang kedua. Untuk syarat yang ketiga, darah lemahnya ataupun darah dhaifnya ataupun darah yang berwarna merahnya itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Perhatikan ya, untuk yang ketiga, yang ke-1 yang kedua barusan saya membahas darah kuat, dan untuk yang ketiga ini adalah darah merah ataupun darah lemah. Darah lemahnya itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Misalkan seorang wanita mengeluarkan darah pada tanggal 1 misalkan sampai pada tanggal 9. Dia mengeluarkan darah kuat ataupun darah qawi, darah yang berwarna hitam. Kemudian pada tanggal 10 sampai pada tanggal 17 dia mengeluarkan darah lemah ataupun darah dhaif ataupun darah yang berwarna merah. Maka di sini sudah bisa kita lihat ya, wanita ini mengeluarkan darah lemahnya barusan saya katakan tidak boleh kurang dari 15 hari. Apakah ini kurang dari 15 hari? Coba kita hitung bersama-sama ya. Pada tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi hanya 8 hari wanita ini mengeluarkan darah lemahnya. Berarti ini tidak memenuhi syarat. Berarti sudah bisa kita simpulkan mana darah yang haidnya dan mana darah yang istihadahnya. Berarti yang kuat ini dikatakan darah haid dan yang lemah ini dikatakan darah istihadah. Ya, insya Allah bisa memahaminya ya. Sekarang untuk syarat yang keempat. Syarat yang keempat itu adalah darah lemahnya itu harus terus menerus. Artinya antara darah lemah dengan darah kuatnya itu tidak boleh saling berganti.
Jika darah kuat dan darah lemahnya itu saling berganti, maka ini tidak termasuk kepada syarat yang sudah saya katakan. Misalkan seorang wanita mengeluarkan darah kuatnya 2 hari, kemudian darah lemahnya 2 hari, kemudian disambung lagi darah kuat 2 hari, seterusnya misalkan melebihi dari 15 hari. Nah, maka ini tidak boleh seperti itu. Maka jika mengeluarkan darah seperti itu, ini tidak termasuk kepada syarat yang keempat, seperti itu. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa untuk yang pertama, darah mustahadah, mubtadaah, mumayyizah, sekali lagi saya diingatkan kembali untuk seorang wanita yang pertama kali haid, tetapi wanita ini sudah bisa mengetahui perbedaan antara darah qawi dan juga darah dhaifnya, maka darah qawi dikatakan darah haid dan darah dhaif ini dikatakan darah istihadah jika mempunyai catatannya ataupun syaratnya. Yang pertama, darah kuatnya itu harus melebihi dari 24 jam. Syarat yang keduanya, darah kuatnya itu tidak boleh melebihi dari 15 hari. Syarat yang ketiganya, darah lemahnya itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Untuk syarat yang keempatnya, darah lemahnya itu tidak boleh saling berganti antara lemah, qawi, tidak boleh seperti itu, begitu ya. Nah, ini baru tahap awal gitu ya. Sebetulnya untuk pembahasan selanjutnya masih di dalam darah mustahadah, mubtadaah, mumayyizah, ini sebetulnya masih panjang pembahasannya, tapi mungkin akan saya cukupkan segini dulu, karena kalau misalkan saya diteruskan karena terlalu banyak contoh, takut para pendengar Pontrenpedia justru kalakah bingung gitu ya, takut tidak memahaminya. Jadi kalau menurut saya pelajari dulu contoh yang ini, bisa dipahami dulu. Jika sudah bisa memahaminya, maka bisa kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Jadi di pembelajaran selanjutnya masih menerangkan mustahadah, mubtadaah, mumayyizah. Saksikan di video saya selanjutnya masih di dalam pembahasan mustahadah, mubtadaah, mumayyizah. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.